Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat talent mapping yang berbahagia, bertemu kembali bersama saya Jeki Pristoni, praktisi talent mapping. Dan di agenda ini kita akan membedah bakat influencing talents ya. Di sini ada communication, kemudian ada significance dan bakat WOO, winning of author. Nah, sahabat talent mapping yang berbahagia, tiga bakat ini sangat berhubungan sekali dengan orang lain. Ya, semua tergantung dengan orang lain, maksudnya membutuhkan orang lain dalam berinteraksi. Ya, yang pertama adalah bakat communication. Bakat communication itu gimana sih? Jadi orang yang selalu mendapat dorongan untuk selalu menyampaikan berita, informasi, gitu ya. Kemudian senang untuk menyampaikan atau berkomunikasi, gitu, untuk ngobrol. Gitu ya. Bisa dikatakan dia punya gagasan apapun, dia ingin sampaikan kepada orang lain. Gitu. Dan dia butuh teman, butuh orang yang mendengarkannya. Gitu. Dan orang ini, orang yang memiliki bakat communication, sangat aktif. Nggak bisa dibilang orang ini pendiam. Orang ini selalu mau menyampaikan apapun yang ia pikirkan, gagasan-gagasannya. Begitu. Dan core strength dari bakat communication adalah menyampaikan berita. Ya, ada saja bahan yang untuk dia bisa gunakan memecah sebuah diskusi. Mungkin dia sangat menyenangi bertukar pikiran gitu ya, berkomunikasi dengan siapapun lawan bicaranya. Lalu bagaimana dengan significance? Kalau bakat significance adalah dorongan pribadi yang ingin menjadi penting gitu ya, penting dengan mendapatkan perhatian orang lain, ingin selalu dilihat dengan karakter dirinya, cirinya gitu ya. Apapun yang ia lakukan ingin mendapat apresiasi. Orang ini suka tampil, nggak malu gitu ya untuk tampil menjadi dirinya sendiri. Entah apapun ya aktivitasnya gitu ya, baik nyanyi, menyampaikan kemampuan dia, misalnya berpuisi, berbicara, berpidato, tampil dengan pakaian, dengan ya apapun bentuknya, dia ingin mendapatkan perhatian dari orang lain. Core strength-nya mendapatkan apresiasi dari bakat significance. Lalu bagaimana dengan bakat WOO? Nah, kalau bakat ini selalu mendorong untuk senang membuka hubungan baru. Mau siapapun dia ya, mau kenal mau enggak, dia akan selalu ingin menjalin hubungan baru. Bisa memecah sebuah kebuntuan bahasanya. Orang yang nggak kenal pun akhirnya bisa jadi akrab. So kenal, so dekat itu bagi dia nggak masalah. Dan itu sangat enjoy. Dia sangat suka dengan hal itu ya. Kemudian dia mudah menyapa. Kemudian dia juga mudah sekali cair dengan orang yang mungkin kalau bagi kita yang tidak memiliki bakat kita jaga diri jaim atau apa. Kalau dia tidak, dia langsung bisa memberikan sebuah respon yang sangat positif dan akan menjalin komunikasi yang aktif pada saat itu juga, bahkan seperti orang yang sudah lama kenal. Ini kemampuan orang yang memiliki bakat WOO. Dan core strength-nya adalah membuka hubungan baru. Begitu sahabat talent mapping yang berbahagia. Tiga bakat ya, communication, kemudian significance maupun WOO. Sahabat talent mapping yang berbahagia, kita akan coba lihat bersama dari ketiga bakat ini.
Nah, kalau dari bakat communication, kemudian significance maupun WOO, tiga bakat ini sama-sama membutuhkan orang lain sebagai partner, lawan bicara gitu ya, tempat mengekspresikan diri gitu kan. Nah, sama-sama membutuhkan orang gitu ya. Mau dia kenal maupun dia tidak kenal gitu. Di bakat communication, si pemilik bakat ini ingin selalu didengarkan, ide-idenya, kata-katanya, apa yang dia sampaikan, gitu kan. Ingin selalu diperhatikan dengan nyambung, gitu kan. Dia selalu mengutarakan maksud, tujuan, pembicaraan, obrolan, gitu, pengen didengarkan, gitu ya. Nah, sedangkan significance itu dia butuh audiens untuk dia berekspresi gitu, menumpahkan kemampuannya, ekspresinya gitu kan. Semakin banyak jumlah yang ada memperhatikan dia semakin senang. Baik, sahabat SPP yang berbahagia, di bakat significance kebutuhannya adalah orang lain sebagai tempat ia berapresiasi gitu. Dia tampil, dia menunjukkan kebolehannya, kemampuannya gitu, di depan orang lain. Tidak berfokus pada satu orang, tapi bisa lebih banyak. Ada 5, mungkin di atas 10, di atas puluhan, ratusan orang. Dia semakin bersemangat. Dengan kondisi yang banyak audiens seperti itu, dia menjadi sangat-sangat menikmati. Kalau bakat WOO, orang lain dia butuhkan untuk menjalin hubungan baru. Nah, dengan orang yang dia tidak kenal, kemudian dia bisa berkomunikasi, kemudian dia menjalin hubungan, obrolan. Lalu di bakat WOO, orang lain ini menjadi tempat untuk membuat hubungan baru, maksudnya begitu. Jadi sebagai tempat mengenal orang, dia butuh orang lain itu, ya dengan itu dia bisa mengenal orang lain itu sebagai orang yang baru, kemudian dia bisa menjalin hubungan bahkan lebih erat lagi dengan komunikasinya, dengan bahasanya, dengan obrolannya, mungkin ya seperti itu. Nah, itu dari 3 bakat ya, persamaan dari 3 bakat communication, kemudian significance maupun WOO. Baik, sahabat sales mapping yang berbahagia, kita akan mencoba membedah perbedaan bakat dari bakat communication sama significance. Perbedaan dari bakat communication dan significance itu di audiensnya. Ketika bakat communication, dia akan melakukan komunikasi itu audiensnya 1-2 orang pun sudah cukup. Begitu. Sudah cukup ya, bisa untuk berbicara, obrolan gitu, baik. Walaupun tidak perlu rame-rame bahasanya, dia sudah bisa melakukan komunikasi aktif. Sedangkan significance membutuhkan audiens yang banyak gitu. Semakin banyak jumlahnya, maka semakin dia bersemangat. Itu yang terlihat dari perbedaan 2 bakat ini. Kalau significance sama WOO bagaimana? Nah, kalau signifikan, dia fokus untuk mendapatkan perhatian orang lain gitu ya. Dia fokus untuk membayar, gitu, mendapatkan perhatian dengan aktivitas atau tingkah laku atau apapun yang ia tampilkan gitu, sehingga ia mendapatkan kepuasan setelah orang lain melihat dirinya tampil gitu. Nah, kalau WOO, dia membutuhkan audiens tadi sebagai alat untuk menjalin hubungan baru. Dan biasanya di WOO nggak banyak-banyak juga, tidak seperti significance ya, bisa ditonton rame gitu kan, penontonnya bisa rame misalnya. Tapi kalau WOO tadi 1-2 orang sudah bisa
sebagai peluang dia menjalin hubungan baru ya, dari bakat WO itu. Lalu kalau bakat WO dengan communication bagaimana? Nah, WOO itu membuka percakapan dengan tujuan mendapatkan atau menjalin pertemanan atau hubungan baru gitu ya, dari orang yang tidak kenal gitu kan, yang enggak, maksudnya klien atau siapapun itu yang baru tahu gitu kan. Nah, disitulah kemampuan WOO. Jadi membuka percakapan dengan tujuannya mendapatkan interaksi, kemudian terjalinlah sebuah hubungan baru gitu ya bahasanya, ataukah nanti setelah itu bisa sesuai dengan tujuan apa dia sebagai di situ ya. Kalau dia dalam partner kerja, dia akan menjadi kerjasama mungkin nantinya gitu kan, atau kesepakatan gitu, walaupun orang tadi baru. Nah, itu tujuan dari WOO. Sedangkan communication, kalau communication itu membuka percakapan untuk menyampaikan informasi gitu kan. Nah, dari situ sudah terlihat perbedaannya gitu kan. Bagi bakat communication ya cukup menyampaikan informasi, kemudian orang itu nyambung, mendengarkan, kemudian ada interaksi, ya selesai gitu kan. Apakah nanti lanjutnya ada kesepakatan atau apa ya, tidak juga seperti itu, selama mereka saling bisa memahami komunikasi yang dilakukan itu. Nah, si pemilik bakat komunikasi yang kuat tadi cukup butuh untuk menyampaikan informasinya saja gitu kan. Ya, baik. Demikian sahabat Swapping, dari beberapa perbedaan antar tiga bakat tadi ya. Kita akan coba jika bakat bahas baik sahabat Swapping, dari tiga bakat ini, communication, significance maupun WOO, kita akan coba cek jika tiga bakat itu lemah misalnya. Apa yang harus dilakukan? Jadi kalau orang yang memiliki bakat communication lemah, ya mungkin motivasi untuk berbicara tidak terlalu banyak misalnya. Dia juga tidak terlalu mementingkan itu disampaikan atau tidak berita itu. Dan bagaimana harusnya gitu. Ya, memulai dulu dengan mengetahui tujuan misalnya, apa yang harus kita inginkan, kemudian mungkin kalau perlu kita tulis dulu tahapan tujuan, jadikan sebuah contekan untuk bisa mengkomunikasikan hal-hal tadi gitu. Kita pahami gitu ya. Lalu setelah kita buat format tulisan atau apa, dengan persiapannya sudah matang, baru kita coba berkomunikasi gitu. Jadi kita sudah punya pegangan dulu sehingga kita nggak kehilangan bahan atau kehabisan kata gitu ya, kalau bagi orang yang memiliki bakat komunikasi yang lemah. Lalu kalau significance-nya lemah, ya sudah kelihatan kan, pasti dia tidak akan mau tampil di depan layar gitu. Yang nggak mau juga dia akan muncul, tahu-tahu dia pengen nyanyi misalnya kan. Jangan coba-coba mengambil hal itu, bisa panas dingin nih orang ya, misalnya bagi yang memiliki bakat ini kan lemah, jelas dia akan menghindari itu. Jadi cukup fokus di kemampuan kita gitu. Ya udah, jangan ada di depan layar, di belakang layar aja deh, mengkonsep mungkin gitu kan, men-set up. Nah, kemudian yang tampil ya orang yang memiliki bakat significance kuat. Begitu. Nggak perlu juga kita harus berlatih menebalkan diri wajah kita agar kita duluan malu nanti gitu kan, merasa malu duluan gitu kan, jadi nggak akan percaya diri gitu bagi orang yang significance-nya lemah. Jadi tetaplah berada di zona kita yang aman, begitu, atau bekerja sama dengan orang yang memiliki bakat signifikan kuat ya. Lalu kalau WOO-nya lemah, untuk pemilik bakat WO lemah, kita harus pahami dulu alasan kita untuk mengenal orang itu. Jika itu sebuah partner kerja misalnya nantinya, atau audiens yang harus kita temui, clients yang harus kita datangi, ya kita harus sudah tahu dulu alasannya, sehingga kita
kuat gitu ya, perasaan kita memang ada tujuan gitu, nggak ujuk-ujuk misalnya langsung pengen ngobrol deket sangat akrab gitu ya, nggak juga, nggak jelas ngapain gitu kan ya, harus jelas gitu. Sekali lagi memulai dengan sebuah percakapan yang sesuai dengan konteksnya gitu kan, berbicaralah sepentingnya, kemudian sesuai tujuan yang ingin kita ambil gitu, sehingga kita tidak terlalu banyak mengumbar kalimat atau apapun. Serasa itu sudah menjadi akrab padahal belum juga gitu, malah hambar gitu kan. Itu bagi orang yang memiliki bakat POO-nya lemah ya. Sahabat Dance Mapping yang berbahagia, memang di bakat intensi ini semua berhubungan dengan orang lain ya, semua berhubungan dengan orang lain, kemudian dia nggak bisa sendiri gitu ya mengembangkan bakatnya, karena tadi ada audiens, ada clients, ada partner gitu kan, dan itu semua ada interaksinya. Tetap berlatih mengembangkan potensi Anda. Jika Anda memiliki bakat signifikan kuat, pupuk, latihan, kemudian upgrade sehingga Anda menjadi orang yang profesional dan mampu tampil dengan maksimal dan terbaik. Jika WOO, Anda akan mendapatkan orang atau partner atau klien-klien yang lebih banyak lagi, karena Anda termasuk orang yang sangat-sangat akrab ya, sangat bisa mampu diandalkan dalam menjalin hubungan ke orang-orang yang baru sekalipun. Bagaimana dengan komunikasinya yang tinggi? Wah, pasti akan ramai. Dengan orang yang memiliki bakat komunikasi tinggi, dia nggak akan habis bahan. Dia akan bicara, dia akan mencairkan suasana gitu ya kan. Seperti itu. Berbahagialah bagi Anda yang memiliki bakat-bakat tersebut. Semoga Anda menjadi orang-orang yang berkualitas dan berbahagia. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat di sesi bedah bakat communication, significance, dan POO. Salam Pacari.